ada yang melihat bahwa karya itu tuh terlalu vulgar gitu, itu lagi ngapain sih, kayak bokep lah, lain-lain gitu. Tapi itu fotografi itu jadi jendela bidik untuk melihat diri aja ya. Awal pakai eksperimentasi yang jadi pakai larutan kimia, terus aku nyelup foto di situ yang akhirnya si tintanya itu kan luruh. Justru karya self portrait, judulnya Menderu Diri. Di bawah Panji Saraswati. Keren. Dan pengen ketawa. Sama pengen ketawa juga. Apa kabar Ina? Baik banget sih Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Widi? Aku juga baik. Dibaik-baikin aja lah ya, namanya juga hidup Iya kan. bener. Lagi sibuk apa sekarang Ines? Lagi sibuk, nggak menganggur sih sebenarnya. Aku lagi sibuk mempersiapkan yang harus dipersiapkan. Terus selingannya ya motret di keraton juga. Motret di keraton. Jadi apa sebutannya Ines kalau? Sebenarnya freelance sih jatuhnya. Jadi kalau misalnya ada event atau hajat dalam di keraton itu, aku ikut bertugas motret di sana. Oke. Kan kalau sepengetahuanku ya, namanya itu kan ini ya divisi apa sih namanya? Tepas Tanda Yekti itu ya. Kalau itu abdi dalam kalau Tepas Tanda Yekti. Itu nama kawedanan sih sebenarnya. Cuman aku di sana bukan sebagai abdi dalam, jadi lebih ke freelance aja gitu. Jadi fotografer biasa. Jadi tidak terikat ya? Yes. Berarti motret di keraton tuh untuk mengisi waktu sebelum kamu? Sebelum melanjutkan yang harus dilanjutkan di sekolah. Gitu. Jadi ada rencana melanjutkan sekolah. Kalau sebelumnya baru lulus kan? Baru lulus. Apa ini? Sarjana seni? Sarjana seni. Zen. Sarjana seni. SSN. SSN ya? Sarjana suka. Hah? Kan nggak SRSN kita. Saya satu. Iya. Beda ini ya? Beda perguruan tinggi ya? Iya Pak ya? Beda. Kita bisa sih di SSN. Tapi kan itu D4. Tapi karena mereka D4. Oh ya, dilanjutkan. SSN Sarjana Seni, bukan Sarjana suka nongkrong. Aduh. Itu masih sih sampai sekarang juga. Sarjana suka nongkrong ya. Dulu diisi angkatan berapa, Mas? 2000. Bener diisi? Iya bener. Kok tahu? Kok tahu? Benar. Aku angkatan 2019. 2019. Lulus tahun? Baru 2023. Oh tahun kemarin. Iya tahun kemarin. Baru lulus tahun kemarin. Kenapa pengen lulus cepat? Karena sudah memakan waktu yang panjang untuk kuliah. Karena kan sebelumnya aku pernah kuliah juga di ISI 2 tahun film. Gitu. Akhirnya kan kalau kita satuin tuh sama yang di ISI sebenarnya udah 6 tahun kan hitungannya. Cuman kayak aku menargetkan mau gak mau di umur 24 tuh at least sudah sarjana lah. Karena masih banyak planning yang harus dilakukan gitu loh. Oh jadi sebelumnya 2 tahun itu kamu kuliah di ISBI Bandung. Jurusan Film. Kemudian kamu pindah ke ISI Fotografi. Ambil fotografi. Kenapa Nas? Apa nggak sayang 2 tahunnya? Sayang sih, cuman aku lebih seneng berkarya tuh nggak terlalu banyak kepala gitu loh. Jadi kalau di film kan lumayan banyak kepala ya, yang untuk membuat suatu konsep itu banyak kepalanya gitu kan. Nah kalau di foto kan sebenarnya kita bisa mengerjakannya sendiri. Ya walaupun membutuhkan kru dan lain-lain, cuman maksudnya secara pengonsepan tuh masih bisa dipikirkan oleh sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak intervensi dari luar perkara konsep gitu. Oke. Iya sih benar. Gimana? Ada lagi nggak sih yang bikin kamu pengen masuk foto? Yang bikin pengen masuk foto? Sebenarnya itu tuh awalnya bukan iseng ya, gimana ya? Aku nyari jurusan yang minimalnya, kan aku udah sering megang kamera nih di film. Minimalnya tuh kayak aku tinggal melanjutkan gitu loh Mbak. Karena aku emang pengen banget merantau gitu. Di saat itu aku pengen banget merantau,
Terus kayak di sisi lainnya itu yang tadi aku jawab tadi, aku pengen bikin karya yang kayak nggak terlalu banyak intervensi lah dari luar gitu. Akhirnya ya udah aku nyari foto mungkin bisa lah gitu. Bisa lah. Iya, jadi kayak Karena awal-awalnya pengen merantau. main merantau juga, ya Itulah iseng-iseng kenapa aja sebenarnya. Milih isi Jogja, Heeh. bukan universitas lain di Bandung. Enggak, Karena kan banyak ya. banyak sih. Ya cuman ya itu sih aku pengen ke Jogja aja, pengen merantau aja. Sebenarnya itu niat paling dalamnya itu. Ada pengaruh dari siapa gitu untuk masuk isi? Keluarga, ya sebenarnya dulu kan ayah sama mama juga diisi kan, diisi Jogja juga, cuma mereka dipertunjukkan juga. Nah terus ya terinfluensinya gara-gara itu sih, pengen juga ya kayak sealma mater sama orang tua gitu. Seru kan? Seru nggak sih? Iya, jadi kayak sama gitu, alumni kita wisuda di tempat yang sama, kuliah di tempat yang sama. Keren banget. Jadi keren banget. keluarga kita Gila. Saraswati semua, Widih, Saraswati family katanya. Gimana marsnya gimana? Nggak tahu lagi, lupa. Di bawah Panji Saraswati gitu kan? Tahu. Kok tahu ya? Oh iya, kalau fotografi nih, kita ngomongin fotografi ya. Sebenarnya fotografi tuh bagimu apa sih? Mas? Aduh. Tolong. Iya, sebenarnya kalau untuk saat ini itu fotografi itu jadi jendela bidik untuk melihat diri aja. Lebih ke bagaimana dia bisa membantuku untuk mengurai apa yang ada di pikiran aja sih, Mbak. Mungkin awal-awalnya kan emang karena iseng itu kan, aku tadi cerita aku iseng aja masuk foto gitu, tapi lama-kelamaan aku menemukan hal ketika foto itu ternyata membantuku banyak banget untuk mengurai permasalahan yang terjadi gitu, yang awalnya aku nggak mau menghadapi masalah itu, yang akhirnya aku mencoba, oke lah aku harus menghadapi itu tapi dengan media yang lain gitu. Akhirnya aku mencoba untuk bikin karya-karya yang setidaknya membantuku untuk menghadapi si permasalahan itu sih. Jadi ya itu, menjadi jendela bidik untuk melihat diri sendiri. Agak Jadi, filosofis, tapi ya itu betul Ini sih. mungkin ya, media berekspresi gitu ya. Terus, apa, bisa dibilang katarsis nggak sih? Bisa. Katarsis gitu ya. Kadang kayak, Terapi. karena dia bener-bener, apa ya, ketika aku bikin karya tuh, justru emosiku tuh rilis aja gitu. Bukan yang akhirnya semakin kepikiran gitu, tapi lebih lega aja ketika, ini aku sudah pernah melewati ini gitu. Ya walaupun itu jadinya kan tergambarkan dan maksudnya karyanya tuh akan selalu ada gitu ya. Cuman justru itu jadi refleksi aja, ternyata aku pernah melewati ini gitu. Ya. Gitu sih. Wow. Kalau kita ngomongin soal pendidikan formal fotografi, kan kamu kuliahnya di ISI ya Nas ya. Terus kan setelah berproses lama, kamu kuliah 4 tahun, terus akhirnya kamu menemukan bahwa fotografi itu kan sebagai media berekspresi. Kalau di pendidikan formal, itu apakah ada, apa ya namanya, kalau kita fokusnya kah? Atau Untuk fokusnya ada, aku lebih ke ekspresi sih, fotografi ekspresi. fotografi ekspresi, oke. Mungkin bisa dijelasin ya, mungkin yang nonton kita kan nggak semua berpendidikan formal seperti Inas ya. Jadi, Mungkin gitu. kalau di situ ada 3 kan, ada komersil, jurnalistik, sama ekspresi. Kalau ekspresi itu lebih ke, yaitu jadi media untuk berekspresi bagi para pengkaryanya kan, entah itu di eksperimentasinya atau gagasannya yang akhirnya itu jadi yaitu media berekspresi aja gitu untuk para pengkaryanya gitu sih. Nah, ada satu pertanyaan yang dulu tuh dilontarkan ke aku. Iya. Dulu tuh ada pertanyaan yang dilontarkan ke aku mengenai itu fotografi ekspresi. Mungkin kalau bisa kita bilang fine art ya, fine art fotografi gitu. Sebenarnya perbedaannya apa sih sama genre fotografi yang lain? Genre fotografi yang lain tuh misal kayak fotografi jurnalistik, komersil gitu kan. Nah, fine art tuh bedanya apa sih Mas dari genre yang lain? Sebenarnya sekarang tuh ya Mbak, buatku setiap yang 3 penjurusan itu tuh semakin bias gitu sih. Kayak di komersil tuh bisa juga menggunakan fine art gitu. Pun di jurnalistik tuh sekarang juga
secara komposisi dan lain-lain udah tidak terlalu pakem seperti yang dulu gitu. Ya, tapi lebih ke mungkin itu sih, balik lagi ke gagasan awal aja sih. Kalau fine art tuh punya makna yang mungkin dibawa dari kedirian atau mungkin kita meriset sesuatu gitu yang kita ekspresikan lewat sudut pandang kita aja gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak jurnalistik tuh kan itu sudah ada si isunya udah ada gitu, topiknya udah ada dan kita merespon itu gitu. Kalau ini kan lebih ke kita memproyeksikan apa yang kita tangkap dari gagasan itu atau apa yang kita teliti tentang itu sih. Kalau menurutku sih lebih ke gagasannya aja sih. Bedanya. Tapi kan gini ya, ketika kita bikin karya, terus kita bawa gagasan kita nih, kita bawa isu yang ada di diri kita. Terus kan orang lain pasti merepresentasikan masing-masing kan. Ketika karyamu menimbulkan kontra gitu, itu kamu gimana menghadapinya, Nes? Ya gimana ya? Sebenarnya dulu tuh awal tuh aku takut Mbak untuk membuat sesuatu karena aku tuh takut orang-orang tuh kontra. Jadi kayak apa orang bakal paham ya gitu sama apa yang aku buat gitu. Tapi ternyata ketika ada yang kontra dan ada yang pro juga, itu malah jadi dialog yang menarik gitu loh di antara dia dan karya, juga di antara kita gitu. Kayak bagaimana ternyata memang sudut pandang orang tuh beragam aja gitu, yang akhirnya ya udah diterima aja. Maksudnya kalau dia menangkapnya, menginterpretasikannya seperti kontra, ya udah gitu. Saya sih lebih senang karena itu justru jadi dialog aja gitu. Ternyata ya itu, sekali lagi sudut pandang itu ternyata beragam. Jadi kamu lebih terbuka untuk menerima ya apapun itu yang masuk ke kamu. Karena mungkin awalnya pun aku pernah sih menimbulkan kontra ya, maksudnya dari konsep dan lain-lain, konsep visual itu. Cuman ternyata kayak dipikir-pikir malah justru ini jadi hal yang menarik ya, karena ya sekali lagi sudut pandang orang tuh ternyata sangat beragam gitu untuk melihat sesuatu, melihat foto yang mungkin gambar yang diam gitu. Kayak sesederhana misalnya aku pernah bikin karya tangan, dia tuh kayak gini kan Mbak, cuman dia lightingnya tuh kayak merah gitu lah, merah dan hitam gitu. Terus ada yang melihat bahwa karya itu tuh terlalu vulgar gitu, itu lagi ngapain sih, kayak bokep lah, lain-lain gitu. Tapi sebenarnya aku bikin itu kan bukan untuk memperlihatkan itu. Waduh. Aku bikin itu tuh bukan untuk nggak berangkat dari situ gitu. Tapi ternyata ada orang yang bisa melihat bahwa itu adalah mirip bokep dan terlalu vulgar dan lain-lain gitu. Yang akhirnya kayak, oh berarti memang itu yang jadi dialog itu buatku juga gitu. Oh ternyata memang sudut pandang orang tuh benar-benar beragam gitu untuk melihat sesuatu, menginterpretasikan sesuatu. Mungkin tergantung dari pengalaman empirik dia, perkara visual dan lain-lain, atau pengalaman estetis dia melihat sesuatu tuh, itu ternyata berpengaruh bagaimana dia bisa menginterpretasikan sebuah foto atau karya gitu sih. Ada nggak karyamu yang jadi favoritmu? Sebenarnya kalau karya favorit tuh ada sih Mbak. Nanti mungkin ada fotonya di sini. Itu aku justru di antara, kan aku kemarin baru tugas akhir itu kan bikin 20 karya ya. Itu yang aku pertama kali bikin karya banyak dan seri gitu. Cuman ada satu karya yang buatku cukup membekas di aku tuh, justru karya self portrait. Judulnya Menderu Diri. Itu sebenarnya aku agak kedistrak, maaf ya. Oh iya, Bapak polisi, salah Ibu polisi, boleh nggak di sana dulu? Boleh nggak? Judulnya Menderu Diri itu sebenarnya kayak bukan menceritakan sih, lebih ke memperlihatkan bagaimana kondisiku di saat terjadi konflik itu gitu. Maksudnya bagaimana respon diri gitu. Aku kan pakai eksperimentasi yang chemical, apa sih namanya ya, cut. Awal pakai eksperimentasi yang jadi pakai larutan kimia, terus aku nyelup foto di situ yang akhirnya si tintanya itu kan luruh. Nah dari situ justru ketika aku
setelah self portrait terus aku merespon itu juga dengan eksperimentasi itu justru lebih ngena di aku, ternyata kayak ternyata aku pernah ada di titik kayak gini, dan kayak itu jadi penyadaran aja sih, kayak ya berarti gue harus bisa bangkit gitu loh, nggak bisa stuck di sini terus gitu. Kalau aku stuck di sini terus ini rupa aku kayak gini gitu, tapi ternyata ketika aku membuat itu tuh justru punya impactful gitulah ke akunya gitu setelah melihat itu. Oke, jadi karyanya ini sebuah foto self portraitmu, kemudian karyanya kamu eksplorasi lagi dengan larutan kimia gitu. Dengan ini menghasilkan apa di karakter foto itu, efek apa? Efek tinta yang luruh gitu. Jadi kayak tintanya rusak. Iya, gitu. jadi kayak kan kalau di cetakan tuh kan dia ada berlapis-lapis tinta kan, RGB itu. Jadi kayak dia akan larut dari yang tergelap sampai yang terterang. Nah, aku eksplorasi karyaku tuh kebanyakan di situ, Mbak. Jadi aku merespon bagaimana si larutan-larutan itu meluruhkan si tinta dan itu kan kalau misalkan kamu mengulang, itu foto yang sama, tapi kamu hasilnya beda. Mengulang, hasilnya kan akan berbeda kan. Nah, kamu memilihnya tuh gimana? Maksudnya, apakah kamu akan mencari sesuai dengan apa tekstur ya, sesuai dengan apa itu namanya? bentuk luruhnya itu kan pasti bakalan berbeda-beda kan, liukan dan garisnya, lengkungnya itu kan akan berbeda kan. Kamu mencari yang seperti apa gitu? Apakah kalau misalkan kamu belum sesuai sama keinginanmu, apakah kamu akan terus? Sebenarnya itu yang sampai sekarang mungkin juga masih jadi pertanyaan di aku ya. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa karya ini tuh selesai? Itu kan susah ya. Maksudnya kayak karena efek yang dihasilkan itu organik, jadi kita juga nggak bisa ngatur, kecuali kita mengatur berapa lama dia dicelup itu bisa. Cuman bagaimana patternnya akan terlihat itu kita nggak bisa ngatur itu. Tapi justru itu yang masih jadi challenge buat aku, untuk bagaimana caranya kamu bisa menyatakan bahwa karya ini selesai gitu. Cuman sampai detik ini mungkin yang aku lakukan tuh sesuai dengan sereknya aku aja dulu sih, Mbak. Jadi kayak kalau ini sekiranya sudah cukup serek di aku untuk efeknya kayak gitu, ya aku akan berhenti di situ gitu. Tapi kalau misalnya belum, aku pasti akan nyoba terus. Karena kemarin pun pas TA itu dari 20 karya aku total nyetak itu 50 lembar. Oh. 50 kemudian menjadi 50-an lembar gitu. Dari kemudian 50 di sort jadi 20. Berarti yang 30-nya bye. Itu ukuran 16R. Jadi gede. Gede banget. Tapi itu justru ini sih, maksudnya akhirnya aku banyak banyak eksplorasi di situ gitu. Cara nuangnya, terus dari waktu perendamannya gitu. Bahkan stres gak sih? Kemarin pun kayak pas sidang tuh aku majang semua, kan itu biasanya kita kan cuma 11 kan, Mbak. Tapi itu aku di ruang sidang tuh diminta untuk ngeliatin semua karya. Wow. Yang sisaan yang di luar dari yang dipajang di galeri. Jadi, tapi ternyata justru ada beberapa karya yang dosen malah lebih serak sama yang ini dibanding yang ada di galeri gitu. Jadi ditukar. Ya enak sih, jadi kan banyak stoknya ya. Kalau kita banyak nyoba gitu. Waduh, tuh yang jatuh. Oh, ini ribbon. Gitu. Enakmu mana? Gimana? Distract anjir. Kalau dari teknis kan oke, kita udah ngobrol secara detail tadi. Mungkin lebih ke meaningnya ya. Kayak makna karyamu gitu. Karya TA-mu sih khususnya. Judulnya apa judulnya? Aduh. Aduh. Representasi hubungan asmara dalam eksplorasi pasca fotografi. Ini gimana? Representasi hubungan asmara dalam eksplorasi pasca fotografi. Hubungan asmara. Jadi menggambarkan pengalaman hidup aja sih sebenarnya yang sudah dilewati gitu. Aduh. Kok ini ya nanti personal banget? Mau ngobrol? Lanjutnya? Atau gimana menurutmu? Aku tuh kalau misalkan ngobrolin soal personal,
kayak gimana gitu sebenarnya ya, apalagi soal hubungan asmara, tapi karena kamu sudah membukanya. Iya kan, pasti karyanya setelah dari TA pasti kamu udah bawa kemana-mana juga kan? Sebenarnya tuh karya itu baru sekali sih aku bawa ke Jovis. Iya, berarti kan boleh lah dibuka sedikit. Gitu. Boleh. Itu sih lebih ke tadi balik ke bagaimana fotografi berperan di aku itu. Sebenarnya itu adalah dipraktikannya tuh di TA ini yang paling jangka panjang ya. Aku total mengerjakan TA ini tuh kayak setahunan gitu, Mbak. Wow, lama Jadi banget. dari eksperimental sampai TA itu aku mencoba eksplorasi apa yang bisa aku bikin gitu, sudut pandang mana yang bisa aku angkat gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk mengangkat bagaimana aku yang dari anak tunggal ini yang kayak mungkin acuh sama orang lain, yang akhirnya aku bisa berhasil berelasi sama orang walaupun akhirnya juga nggak bareng gitu. Dan sebenarnya itu nggak yang sepersonal itu sih, Mbak. Aku membuat karya ini tuh sebenarnya mencoba mengkomunalkan hal yang personal. Jadi nggak yang terlalu eksplisit, oh ini ngegambarinnya ini ya gitu. Enggak, jadi aku juga nggak mengambil sudut pandang dari mana-mana. Aku ngambil netral aja, oh aku kayak gini gitu. Hubungannya tuh dilihatnya justru dari garis netral aja, bukan sesuatu yang personal terus aku merasa gimana gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi ya udah. Garis netral tuh apakah kamu meriset juga ke orang lain atau cuma empiris pengalamanmu aja gitu? Kebetulan kan aku banyak dicurhatin orang ya. Itu juga kan jadi empirik aku. Selain aku melaluinya sendiri juga, aku juga melalui cerita-cerita orang lain gitu. Maksudnya aku mencoba untuk mengkawinkan dari cerita-cerita orang juga, kayak oh ternyata orang tuh mengalaminya kayak gini ya, siklusnya seperti ini gitu. Ya aku mencoba untuk bagaimana caranya aku netral aja di situ, jadi nggak yang terlalu aku tuh tersakiti banget, enggak juga sih, sebenarnya biasa aja juga gitu, kayak udah dibuat dengan jalur seperti itu aja. Hai, kembali lagi. Apa itu? Kalau dari pola yang dihasilkan Ines, itu ada maknanya nggak sih? Kan biasanya ini fotografer tuh semiotik lah gitu kan. Bener sih. Sebenarnya kalau untuk di TA yang kemarin itu aku mau gambarin distorsi memori sih, Mbak. Karena kan apa yang aku representasikan adalah memori yang aku lewati lah. Maksudnya aku pernah melewati itu dan itu jadi ingatan gitu. Cuman kan sebenarnya kita tuh nggak bisa mengingat ingatan itu tuh 100% sama, 100% rasanya sama, terus persis apa yang ada di otak. Kadang kita juga malah membuat memori kita sendiri aja gitu karena bernostalgia, terus kayak akhirnya kayak kita menciptakan memori kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita juga nggak tahu itu kan beneran terjadi apa enggak gitu. Jadi sebenarnya si eksperimentasi itu tuh dibuat untuk menggambarkan distorsi memorinya itu. Kenapa itu luruh, kenapa detailnya banyak yang hilang dan lain-lain gitu. Karena ya aku pengen nggambarin ya ini, kita tuh mengingat sesuatu, ini memori, tapi kita nggak akan bisa mengingatnya dengan 100% sama gitu. 100% jelas gitu. Pasti akan ada bias dari entah itu dari empirik kita melewati banyak hal yang akhirnya malah justru jadi cocokologi. Oh, apa aku pernah melewati ini gitu? Apa aku pernah kayak gini gitu? Kan kita juga nggak tahu kan sebenarnya gitu. Itu iya, sih. Bener sih, bener banget Nes. Iya. Sama nggak nih? Kalian juga gitu nggak sih? Iya, maksudnya kayak memori kenangan yang muncul di kepala kita tuh nggak 100% sama apa yang terjadi di masa lalu kan. Ya kita nginget-nginget aja apa yang kita inget sebenarnya. Hah, anak aku tolong. Kasih tuh. Aduh, batuk lagi. Udah nggak konsen saya gara-gara bocil bolak-balik. Ya, dia membawa slide sekarang. Apakah kita membiarkan dia ini menjadi panggungnya? Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Caranya begini. Tante Inas pernah kuliah TV, pernah kuliah film. Tanya Tante Inas gimana?
Gimana? Ngomongnya gimana Tante Action. Ines? Aduh, ngomongnya gimana sih? Maaf. Aku udah lama nggak tahu. Ya, oke. Tuh, Terima belajar kasih. sama ayah. Apa namanya kayak gini teh? Slat. Sebagai maksudnya orangnya. Kleper. Ayo, Teteh Kleper udah selesai. Sekarang balik lagi ke sana. Balik lagi ke habitatnya. Iya. Makasih. Makasih. Lucu banget lagi. Jadi udah mau jadi ibu belum setelah melihat ini? Kayak nantinya 5 tahun lagi kayaknya mah. Pusing. Tapi nggak apa-apa, menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan, roller coaster banget hidup saya memang benar. Sabar. Keren ya, maksudnya gimana ya? Dulu waktu aku kuliah, terbuka satu alma lah, mater terbuka ya. lah guys. Jadi aku adalah sebenarnya Satu alma mater. satu alma mater tapi kelar duluan, masuk duluan, kelar duluan. Biarpun masuknya susah, keluarnya susah. Bener gak sih? Betul. Bener nggak? Bener. Kamu pindah dari ISBI ke ISI, masuk ISI susah nggak sih? Atau karena pertimbangannya karena kamu dulu pernah kuliah di kampus seni, apakah masuk ke ISI itu menjadi mudah atau gimana? Susah juga sih sebenarnya karena kan balik lagi ke mungkin walaupun aku motret kan ya nggak yang semotret itu ya dulu gitu. Ya cukup susah aja gitu. Apalagi waktu itu kan aku mandiri. Kayak dulu juga mandiri nggak sih Mandiri. emang adanya ya? Terus kayak tes tulis dan lain-lain yang Oh masih ada? masih ada. 2017 ya? Masih ada tes tulis ya? 2019. 2019. Masih 2019 itu masih saya ada. disuruh ngegambar. Nggak tahu sih pas aku ada suruh ngegambar gitu. Oh iya? Gambar apa yang ada di depan kamu, terus dikasih judul, terus dikasih makna dari gambar itu kayak Tes gitu. tulisnya apa? Tulisnya bahasa Inggris, terus pengetahuan umum fotografi yang kayak gitu. Nggak ada matematika? Nggak ada dong. Paling Kimia. Karena ternyata fotografi juga kan ada matematika dan kimia. Iya betul. Itu yang saya hindari tapi ternyata ada juga. Iya. 2 semester tuh mata kuliah. Kayak, Iya bener. Kayak kukira dulu kuliah foto tuh ya udah aja gitu motret kan. aja. Motret. Ternyata harus ngitung. Jadi buat ya. orang yang mengira bahwa kuliah foto itu cuma motret-motret doang, Anda salah. Ada kimianya, Masuklah ke isi biar tahu. ada matematikanya. Emang gimana ya nyampur-nyampur itu? Iya. Iya kan ada. TA-nya Ines kan chemical juga chemical. kan. Nyampur-nyampur itu. Tapi itu aku nggak dapat di mata kuliah sih sebenarnya yang eksperimentasi Ada itu. mata kuliah ini kamar Ada gelap. mata kuliah Apa? di kamar gelap, Analog gitu-gitu. analog gitu. Kita 2 semester Dapat nyetak foto. Nyetak. Ngerti nggak? Ya secara teknis sih ngerti-ngerti aja. Cuman kan ada obat-obatnya gitu kan. Kadang kayak susah Ya itu aja. kan kimianya kan. Kita nggak tahu. Dan Aku sih. aku tuh pas COVID, Mbak. Oh jadi Jadi ini tuh jadi fotogramnya terbatas tuh banget ya. beneran pakai matahari, bukan yang kan kita punya alat ya kan di kamar gelap. Nah, si fotogram itu biasanya fotogram sih, yang cetak tua itu biasanya apa? tuh Cyanotype. cyanotype-nya itu kan biasanya langsung pakai alat Iya. kan. Nah, pas kemarin itu karena tiba-tiba kampusnya lockdown, terus aku harus mencetaknya tuh di bawah matahari gitu. Jadi kayak aku ngejemur aja di depan kosan gitu, jemur foto ya kan. Oh mandiri depan kosan. Iya, makanya kayak kita nggak bisa kemana-mana jadi ya udahlah. Tapi kamu dapat ini chemicalnya? Dapat dulu, bayar. Tapi dikasih gitu. Enggak, soalnya dulu pas aku itu kita kan prakteknya di kampus. Jadi kayak ya udah rame-rame dikasih. gitu. Dikasih. Oh, Karena kan jadi- itu kita COVID itu kan. Iya makanya. Jadi kayak kita beli obatnya masing-masing. Jadi kita punya masing-masing. Tapi justru jadi menarik sih itu. Maksudnya kayak di waktu yang situasi yang sekepepet itu kita masih bisa ngerjain tugas itu kan kayak Ya lumayan sih ini. keren banget sih. Nggak kebayang dulu. Waktu hitam putih pun aku pas lockdownnya kan harusnya tuh kita nyetak foto kan. Nah, Akhirnya kita fotogram semua karyanya. Cuman kan lumayan ya si kertasnya tuh mahal satu. Kedua kayak kalau itu udah ke expose tuh kan kita nggak bisa nyetak lagi kan. Iya, Itu udah tentu. kebakar gitu. Itu iya trial and error-nya lumayan juga karena ngerjainnya di rumah kan kayak. tapi kertasnya yang sediakan kampus. Ya, cuman aku juga beli lagi karena kayak itu Di luar gagal. ada yang jual Ada, secara tapi mahal bebas. banget. Kayak mungkin Inas bisa ngasih tahu teman-teman itu tuh kertas apa. Guys, kita kan lupa. bisa. Aku namanya lupa lagi Ilford atau apa ya?
intinya itu kertas pekat cahaya gitu lah. Ya, jadi kalau mau dia bikin kena itu, cahaya sedikit aja tuh udah bisa kebakar gitu. Jadi kalau bikin kayak tapi gitu tentu emang harus aja di kamar nggak gelap. cuma pakai kertas doang Iya, kan. benar. Jadi Ada apa? ada Apa cairannya. lagi? Oh iya, ada cairannya. Ada cairannya yang Iya, diolesin dioles nggak dulu sih? kan Iya, ke bener-bener. kertas pekat cahaya biar Biar dia nempel jadi lah. imaji gitu kan. Betul, betul. Nanti- Lupa lagi. Jangan keblinger guys. Nanti ada teman-teman yang nonton terus mereka ini lagi praktek pakai kertas. Beda guys, beda kertasnya. Iya kan nggak bisa. Mungkin bisa dilihat di YouTube karena saya juga lupa sih itu mata kuliah. Karena ya maklum ya, angkatan COVID tuh kayak kita agak-agak tidak mendapatkan praktek secara sempurna gitu. Eksplorasi sendiri kebanyakan. Kenapa dikasih? Star Wars Ini banget. sebenarnya ngobrolin masuk isi kan Mas. Tadi ada praktek tulis, nggak ada matematika. Enggak. Tapi ternyata ada. Terus suruh gambar, terus ada apa lagi? Udah sih sama wawancara. Kayak ngeliat, emang dulu nggak ada wawancaranya? Ada. Nggak ada praktek. Enggak. Demi apa Sumpah. curang banget semua. Kesel. Semua nggak ada, tapi kan Aneh banget. ini pas itu kan udah SBM sama SNM toh, udah ada SBM sama SNM, jadi sebenarnya kuotanya tuh udah banyak di mereka. Yang aku tuh kayak cuma 10 apa 20 orang gitu. Emang cuma sisaan doang. Di antara yang mendaftarnya tuh 100 berapa orang gitu loh Mbak. Angkatanmu berapa? Aku Awal-awal. 80. Sisanya Sekarang? setengahnya. Ada tips nggak sih buat teman-teman misal mungkin adik-adik yang mau masuk ke isi? Ini ada alumni guys. Tips ini juga. Oh, tipsnya. Sebagai alumni siapa ya tipsnya ya? Udah jauh banget Mas. Kalau misalkan aku kan dulu sering ya dapet DM, kalau gimana cara masuk isi, aku udah nggak tahu kan sekarang kayak gimana gitu loh. Iya ya sih. nggak sih? Sebenarnya juga sekarang kan udah jauh juga sama angkatanku. Lumayan lah 4 tahun jedanya. Ih, enggak lah 4 tahunnya masih. Iya sih. Ini. Apa ya tipsnya? Bisa motret aja. Bisa motret aja sih dan kuat mental nggak sih kalau diisi? Itu kan itu sebenarnya utama nggak sih? Iya. Soalnya kayak tugasnya tuh unexpected aja. Maksudnya kayak kamu hunting di Malioboro selama 1 semester gitu. Iya nggak sih dulu gitu nggak? 2 semester. Aku 1 semester di Malioboro hunting cahaya tapi di musim hujan gitu. Itu kan mental kan. Iya. Itu mental yang diuji ketika Anda harus mengerjakan tugas cahaya tapi cahayanya nggak ada Ya, gitu. musim Itu kan, hujan. musim hujan itu kan putar otak gimana caranya. Kalau gitu. suruh nyari petir musim hujan masih oke. Ya, oke, itu kan semester 2 kan. Motret bintang musim hujan. Oke, ya kan makanya sunrise musim hujan kan nggak ada gitu kan, berawan gitu. Makanya ya itu sih mental doang sih kayaknya kalau di foto tuh. Dan jangan gimana ya, kadang orang yang punya kemampuan pun ketika kita dinolkan lagi kan itu susah ya. Bergelut dengan ego. Bergelut dengan ego yang kayak oh ternyata kita digembleng lagi dari awal gitu, dari nol. Itu yang ego itu kan yang selalu ada gitu. Ya itu sih mengenalkan diri dan kuat mental kalau di sisi. Betul. Karena Untung saya nol banget dulu. iya sih sama sih. Mereka kayak oh ya udah gini ya ngikut aja kan. Ya udah begitu sih guys. Iya, kalau saya jujur ya Nes ya, kalau aku jujur ya, aku tuh baru paham yang kayak fotografi dasar tuh setelah 2 tahun kuliah. Kayak aku baru, oh ternyata selama 2 tahun yang aku pelajari tuh ini, kayak gitu. Oh, tapi itu Mbak yang kenapa ya akhirnya juga aku pakai eksperimentasi yang organik pakai tangan, itu kan aku nggak bisa DIY. Oke. Itu rahasia yang paling besar ya. Itu fakta yang paling besar di antara aku ngomongin ini tentang eksperimentasiku ya. Tapi utamanya itu sebenarnya kayak oh dulu tuh aku merasa bahwa aku tidak terlalu punya kemampuan untuk mendiai sebuah foto gitu untuk menjadi sebuah karya gitu. Kayak ya kenapa akhirnya aku mencari oh ya udahlah gimana caranya aku bisa bikin karya dengan efek-efek yang kayak gitu tapi pakai tangan gitu. Itu karena itu. Jadi jangan jadikan sebuah keterbatasan itu adalah Alasan kita nggak bisa Iya. ngapa-ngapain. kenapa sih? Widih kenapa sih ngomongnya belibet banget. Kita Gitu. tetap bisa ngapa-ngapain Iya. dengan itu. Keren kan?
Aduh, Keren Ines. amin dulu aja. Jadi mau gimana Nas ke depan? Amin nikah. Aduh, nggak deh. Aminin, biarpun hilalnya belum ada. Iya belum sih, tapi ya udah Udah ya. ada belum? Belum. Alhamdulillah, saya lagi menikmati waktu sendiri. Iya, Iya nggak bener. sih? Iya lah Lo dong bener. menikmati Bisa di take out aja lah di bocil satu. Ini lagi diem nggak apa-apa. Lebih ke Iya, jadi nanti Mengeksplor kalau diri kamu dulu sudah aja. menikah buahnya seperti ini. Ya, alhamdulillah saya punya anak pinter ya. gitu. Bisa ikut ibunya kerja kayak gini. Apa? Kedepannya sih ya itu sih masih pengen mengeksplor diri aja sih dengan perfotoan ini ya, karena aku merasa baru bener-bener aktif tuh kan kayak 2 tahun ke belakang lah gitu kan. 2 tahun sebelumnya mindsetku masih ya udah aku kuliah aja, yang penting aku kuliah gitu. Tapi ternyata di perjalanan itu kan aku banyak menemukan sesuatu yang akhirnya oh ini bisa nih gitu, jadi sesuatu yang jangka panjang gitu. Kedepannya itu paling ya pengen sekolah sih, kalau diberi kesempatan lagi di tahun ini aku pengen lanjutin juga. S2 gitu ya. Iya, karena otaknya masih fresh jadi Iya, jangan Minimal. seperti saya. kalau jenjangnya kepanjangan tuh kayak aduh lama banget gitu, jadi Emang susah baliknya Nas beneran. iya kan, mending kita coba dulu aja gitu. Oke, jadi rencana terdekatnya adalah S2. Iya, pengennya Rencana amin. jangka panjangnya menikah. Agak takut sih sebenarnya ya, cuman diaminin dulu aja ya. Gitu. Kalau untuk mata pencaharian ya menurutku fotografi itu bisa nggak sih? Buatku apa? Ya buatku dong. Kalau buatku bisa-bisa aja sih. Sejauh ini kan maksudnya aku masih motret ya itu di keraton juga gitu, kayak atau di pertunjukan aku masih. Oh, oke. Tapi kayak untuk kedepannya ya sebagai mata pencarian, sebenarnya kayak aku pengennya tuh aku bisa berbagi apa ya, ilmu yang aku dapetin aja sih. Wih, mulia banget. Aduh. Tapi itu sih, maksudnya kayak mungkin passionku tuh bukan yang di komersil atau gimana sih Mbak. Aku Oke. ngerasanya aku kayaknya kalau di komersil tuh nggak terlalu yang passionate banget gitu. Tapi mungkin ketika aku mengajar atau apa tuh aku lebih senang aja gitu. Karena bisa diskusi sama orang gitu, bisa tukar insight sama orang gitu, yang itu yang mungkin justru lebih passionate aja. Ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di ini ya dunia industri, tenang, Inas bukan saingan kalian. Tenang ya. Tenang, saya memang bukan anak industri banget so. Jadi oke, nah ini sih Nas, kayak aku tuh ya selama ngobrol sama kamu kayak lebar banget gitu Nas. Lebar banget nih. Sebenarnya kamu fokusnya kemana sih? Apa genre apa yang paling kamu sukai di fotografi? Apakah yang tadi fine art itu, ataukah kamu lebih senang ke stage? Karena kan aku lihat foto-fotomu di Instagram juga banyak stage-nya ya. Karena yang aku tahu sedikit dari Inas ini kan dulunya menari juga ya Inas ya. Waktu kecil kan Inas menari karena ada pengaruh dari ibu, dari ayah juga ya, di pertunjukan juga kan. Makanya mungkin Inas sangat tertarik juga di foto stage gitu kan. Sebenarnya lebih berat mana nih? Fine art atau ke stage? Mungkin kalau sekarang justru mungkin lebih berat di fine art ya Mbak aku. Tapi sebenarnya fine art yang aku kerjakan ini juga tuh beririsan dengan apa yang aku alami di masa lalu, anjay. Kok alami di masa lalu lagi sih? Maksudnya apa yang aku empirikku di masa lalu gitu, bagaimana aku dulu menari, terus kayak aku juga motret stage gitu. Jadi kenapa karyaku juga kayak warnanya kan nabrak-nabrak, atau kenapa mengekspos bagian tubuh gitu. Itu mungkin secara nggak langsung ya karena empirisku dulu banyak di atas panggung dengan lighting yang warna-warni gitu, atau tubuh juga karena aku juga cukup dekat dengan tubuh gitu, bagaimana aku memotret tari dan aku juga melakukan itu gitu. Ternyata ketika aku bawa ke fine art dan aku bedah lagi, sebenarnya itu tuh irisannya ya di situ-situ lagi juga gitu. Kenapa lightingnya kayak gitu, kenapa aku mengekspos tubuh, ya itu sih. Ya.
aku ke fine art tapi sebenarnya itu ya irisan dari empiriku di masa lalu aja gitu. Sebenarnya itu sih temuanku anjay. Mantap. Gini, aku mau menanggapi soal tubuh ya yang tadi Ines bilang gitu. Kenapa Ines bilang dekat dengan tubuh? Mungkin teman-teman nggak terlalu paham. Karena kalau di tari dan pertunjukan itu kan kita memakai tubuh kita ya Nas untuk berekspresi gitu kan. Mungkin maksud Ines dulu gini, dulu Ines berekspresi melalui tubuh, Ya. ya kan. Kemudian sekarang medianya berganti dengan kamera, Iya. fotografi. Gimana cara Ines mengemas dari ketubuhan itu menjadi sebuah gambar. Iya, Akhirnya terciptalah karya Ines yang sekarang. Dengan sudut pandang yang beda aja sih gitu. Walaupun ya secara tidak langsung aku tetap memproyeksikan gagasanku tuh lewat tubuh gitu. Tapi ya aku mengemasnya dengan hal lain gitu, dengan media lain gitu. Nggak cuman ya udah purely aku bergerak gitu. Tapi ya aku memotret gambar diam yang sebenarnya kan kalau foto tuh kan ya karena gambar diam kita kan multi interpretasi banget kan gitu. Apalagi itu objek tunggalnya tubuh gitu. Tapi justru itu yang aku cari gitu. Bagaimana mereka bisa menginterpretasikan tubuh itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan empiriknya masing-masing. Mantap. Keren banget. Thank you Terima Ina kasih. sudah berbagi dengan kita semua. Kita semua Ya, sekeluarga netizen, ya. dengan keluargaku di sini. Dengan anakku mungkin nanti dia lihat kalau sudah besar gitu kan. Yang dari tadi cuma mondar-mandir ya. Tapi kan kalau udah besar dia pasti mungkin lihat. Iya, gitu. betul. Kalau jalannya sama kayak ibunya. Iya kan kamu juga pasti dapat pengaruh dari orang tua kan ke Ini jalan. bisa ini. jadi masuk ISMI atau masuk ISMI. Biarkan dia pergi ke Bali atau ke Jogja sih. Biarkan dia merantau. Benar. Jadi pilihan merantau itu benar banget. Iya, setuju. Karena itu yang ngerubah kita kan. Membuka diri kita untuk hal-hal baru. Ya kan, experience baru, teman-teman baru, orang-orang baru. Apalagi Jogja ya, yang kayak Jogja kan Indonesia kecil kan, maksudnya sangat-sangat ragam lah orang-orangnya gitu, bener-bener dari personality-nya lah, karakter yang setiap orang punya karakter kedaerahannya masing-masing gitu, yang akhirnya kita belajar menyesuaikan, menghadapi orang yang ini tuh gimana, itu gimana gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang mengagetkan di awal ya saat merantau. Tapi ternyata ya udah enjoy aja gitu. Oh, seru juga ternyata gitu. Bertemu macam-macam manusia. Akhirnya tidak menggunakan aing maneh terus Iya, gitu. bener. Orang Sundanya dikit. Ternyata kayak oh seru juga. So. Seru banget ternyata ngobrol sama Inas. Kayak waktunya kurang sih sebenarnya ya. Tapi karena ada hal-hal lain yang harus dikerjakan tentu saja. Tentu saja. Iya dong. Pengangguran nggak? Pengangguran tapi banyak loh kerjaan dia, sebel banget deh. Pengacara. Oke. Sebel banget. Tadi sebelum kita mulai tuh, Mbak aku jam segini udah harus cabut. Baru juga ketemu. Mohon maaf. Gak sih, ibu-ibu juga sebenarnya lebih banyak kerjaannya. Benar. Mas. Alasan aja itu. Alasan aja. Oke. Ya, thank you Ina. Terima kasih, Jangan Mbak. kapok ya kalau aku ajak collab. Jangan kapok juga. Jangan kalau ajak aku collab. Semoga kita Sukses di bertemu di perantauan. lain kesempatan. Amin, ketemu di Jogja gitu. Iya boleh bersama S2. S2. Au. Mau. Boleh. Bang Aun. Aku nyuruhnya di sini malah. Bersama Bapak dosen di sana.